Apa kabar anak-anak semua? Keras. Allahu Akbar. Oke, kalau semangat saya mau dengar tepuk tangan yang paling meriah. Ya. Pernah lihat beban tepuk tangannya gini? Panjang ya ke depannya. Ya. Tepuk bebek. Kalau kau suka hati bilang hore, tangannya ke atas. Hore. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang hore. Hore. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati bilang oke. Oke. Kalau kau suka hati, mari kita lakukan. Kalau kau suka hati bilang apa? Oke. Bilang apa terakhirnya? Ya, tidak apa-apa. Ayo semua bilang, Kak Hakim. Kak Hakim. Kak Hakim. Kak Hakim. Kak Hakim. Kak Hakim. Balik Kak. Oh, Hakim. Oh. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya, saya ada sebuah cerita. Nah, anak-anakku, di suatu desa hiduplah seekor rusa. Rusa yang masih ukurannya kecil, rusa masih anak-anak. Bermain-main, lari-lari. Assalamualaikum. Tuh. Ini tangannya di sini. Coba. Ya, si rusa kecil setiap hari bermain keliling kampung, masuk ke sawah penduduk, lewat di kolong-kolong rumah penduduk. Nah, suatu hari anak-anakku, ketika si rusa sedang bermain di dekat sawah, tiba-tiba rusa mendengar ada yang menangis. Siapa kira-kira yang nangis ya? Ada yang tahu? Di sana terdengar lagi. Siapa yang nangis ya? Rusa yang lagi jalan-jalan mendengar suara nangis itu. Sepertinya ada yang menangis. Siapa ya? Rusa jalan lagi cari. Siapa yang nangis? Kamu ya? Bukan. Jalan lagi ke sini. Ini yang nangis. Bukan. Rusa jalan lagi cari. No. Kamu yang nangis? Bukan. Rusa terus mencari siapa yang menangis. Kemudian rusa mendengar, sepertinya yang menangis itu ada di dalam sawah. Di sawah sedang tumbuh padi yang mulai menguning. Rusa terus masuk ke dalam padi. Dia cari siapa yang nangis. Kamu lihat yang nangis? Enggak lihat. Kamu lihat yang nangis? Rupanya anak-anakku yang menangis adalah si burung pipit. Rusa bertemu burung pipit. Burung pipit, kenapa kamu menangis?
Burung pipit tidak menjawab, nangis lagi. Burung pipit, ayo dong jawab, kenapa kamu nangis? Rusa, saya nangis karena padi ini sebentar lagi dipotong oleh petani. Padahal anak-anakku masih kecil-kecil, mereka belum bisa terbang. Aku takut, Rusa. Kalau padinya dipotong, sarangku rusak. Bagaimana anak-anakku, mereka pasti mati. Anak-anak, kenapa sih burung pipit nangis tadi? Ada yang tahu? Karena apa? Karena padi akan dipotong. Padi akan dipotong. Kalau padinya dipotong, anaknya burung pipit kenapa? Mati. Anak-anakku, rupanya si burung pipit sedih karena padi sebentar lagi akan dipotong, padahal sarangnya burung pipit ada di situ. Kasihan tidak burung pipit? Kasihan. Si rusa kemudian berpikir, ayo bantu rusa berpikir, tangannya di sini. Sudah dapat ide belum? Belum. Kira-kira gimana caranya kita menolong si burung pipit? Ada yang tahu? Ayo berpikir lagi kalau begitu. Akhirnya si rusa ada idenya. Oh, saya ada ide burung pipit. Begini. Mulai besok, kalau petani mau datang ke sini, saya akan ganggu mereka supaya mereka tidak memotong padinya dulu. Oke? Tapi bagaimana caranya? Rusa, kalau petani melihat kamu pasti ditangkap. Jangan anggap remeh rusa ya. Rusa ini larinya kencang. Oke kalau gitu. Baiklah rusa, saya ikut kamu saja. Anak-anak, keesokan harinya, ketika matahari baru saja terbit, dari atas pohon terdengar suara. Itu suara apa ya? Kambing. Terdengar lagi sebelah sana. Ayo lihat pohonnya sebelah sana, ada ayam situ. Ada ayam situ? Tidak ada. Itu suara apa? Iya, sapi. Bukan. Suara apa? Iya. Artinya hari sudah pagi. Para petani keluar semua dari rumahnya. Mereka membawa alat untuk memotong Mereka berjalan. Petaninya berjalan menuju ke Ketika mereka sedang berjalan, tiba-tiba muncul si rusa. Rusa menari-nari. Ayo tangkap saya. Petani melihat, ada rusa, ayo kita tangkap, ayo kita kejar. Tidak ada yang tangkap saya, ayo, siapa mau berani tangkap saya sini? Tidak ada petani yang mau tangkap rusa. Rusa terus berlari, petani mengejarnya. Woi, awas rusa, ku tangkapku. Tangkap situ, kamu di sana. Tangkap, lari lagi. Anak-anakku, para petani berusaha mengejar si rusa. Tapi karena rusa larinya kencang, tidak bisa ditangkap. Selesai mengejar, petani bilang gini, aduh, saya capek. Hari ini tidak usah potong padi dulu ya. Kita capek, besok lagi potong padinya. Esok harinya, ketika petani datang lagi, mereka mau apa? Petaninya mau potong apa? Potong Ayo kita semua jalan sama-sama. Teret, teret. Ayo semua berdiri. Bagaimana jalannya petani? 1, 2, 3. Teret. Ingat ya, ada terengnya. Siap, 1, 2, 3. Teret. Satu kali lagi.
Petani terus mengejar rusa, tapi rusa larinya ke habis mengejar, petani ngos-ngosan. Ada sakit pinggangku, capek gak kejar si rusa. Jangan lu potong padi hari ini. Besok lagi. Sudah 2 hari. Anaknya si burung pipit tumbuh makin besar. Kemudian bulu di sayapnya mulai tumbuh. Kemudian perlahan-lahan belajar terbang. Sampai berhari-hari anak-anakku, petaninya tidak jadi memotong pak. Karena siapa? Karena ada siapa? Iya. Kenapa rusanya? Rusa menggoda petani, mengganggu. Jadi petani mengejar siapa? Mengejar rusa. Rusanya lari, petaninya lelah dan capek, tidak jadi potong padi. Anak-anakku, 1 minggu kemudian, anak-anaknya burung pipit sudah mulai terbang. Anak-anaknya sudah mulai terbang. Tapi rusa tidak tahu. Rusa tidak tahu kalau anaknya burung pipit sudah bisa Suatu hari, si rusa datang lagi mengganggu. Begitu lari, kakinya si rusa masuk ke dalam lubang. Rusa ditangkap oleh siapa? Petani menangkap si rusa. Kamu selalu mengganggu kami, sekarang kami tangkap. Kita bawa ke rumah, kita bikin jadi bakso. Siapa yang ditangkap? Rusa. Kenapa ditangkap? Iya, tadi kenapa? Gara-gara apa dia bisa ketangkap? Lari, kakinya masuk ke lubang. Ditangkap sama si rusa menangis. Tangkap ke petani, dipotong aku dong. Teman-teman tolong saya. Teman-teman help me teman-teman. Tidak ada yang mengerti bahasanya rusa. Petani membawa rusa ke rumahnya dan diikat di dekat pohon. Nah, anak-anakku, suatu pagi si burung pipit terbang. Dia melihat si rusa sedang menangis di bawah pohon. Burung pipit lagi terbang. Itu kan rusa. Kenapa dia diikat di situ? Aduh, aku harus menolongnya. Anak-anak, si burung pipit terbang dan hinggap di sini dekat rusa. Bukan. Dia hinggap. Rusa, kenapa kamu bisa diikat di sini? Burung pipit, aku ditangkap sama petani. Tolong saya. Kira-kira bagaimana caranya si burung pipit menolong si rusa? Ada yang tahu? Gimana? Rifki, ada yang tahu? Ayo, gimana? Ya, apa kan kira-kira? Kan si rusa diikat kakinya nih sama si petani. Nah, gimana caranya burung pipit menolong si rusa agar bebas? Ada yang tahu? Melepaskan gimana caranya? Tadinya besar, mulutnya burung pipit kecil. Gimana caranya? Si burung pipit punya ide. Rusa begini, aku akan membantumu. Tapi syaratnya sebentar, kalau saya datang kamu harus nutup mata ya. Disuruh apa? Tutup mata. Apa yang akan dilakukan oleh si burung pipit? Si burung pipit kemudian terbang ke dalam hutan mencari madu. Madu itu ditaruh di paruhnya. Kemudian ketika dia sampai di dekat rusa, dia bilang gini, "Rusa, sekarang kamu tutup mata. Aku akan menaruh madu ini di sekitar matamu ya. Aku akan taruh di sini." Untuk apa ya teman-teman? Untuk apa burung pipit? Nanti mataku kena. Kamu tenang saja. Ayo tutup mata. Rusa menutup matanya. Kemudian burung pipit mengolesi madu di sekitar mata si rusa. Tutup mata, jangan buka, kata burung pipit. Ketika rusa mulai berbaring dan menutup mata, datanglah semut. Semutnya datang dan mengerubuti madu yang ada di dekat mata si rusa. Pura-pura mati. Semut banyak sekali di matanya. Ketika petani datang, petaninya kaget. Rusanya sudah mati. Tidak bisa dipotong.
Aduh, harusnya saya potong dia kemarin. Sekarang rusanya sudah mati. Kenapa mati? Kenapa kelihatan mati? Karena ada semut di dekat matanya. Petani kemudian perlahan-lahan melepaskan talinya. Saya lepaskan ya. Begitu dilepaskan talinya, rusa langsung loncat. Hilang lari si rusa. Petaninya kaget. Tadi kan sudah mati. Ada semut di matanya, kenapa sekarang dia bisa lolos? Nah, anak-anakku, si rusa bisa bebas karena ditolong oleh siapa? Burung pipit. Si burung pipit anak-anaknya bisa selamat. Siapa yang menolong? Iya, kita juga sebagai anak Indonesia yang baik, pintar, harus saling tolong. Kalau ada teman kita yang kesusahan, kita bantu. Iya, kalau ada teman kita yang sedang jatuh, kakinya luka, diapakan? Ditolong, dibantu. Kalau ada teman kita yang lagi nangis, jangan ditambah dia aja. Kenapa nangis? Kamu jelek. Tidak boleh. Iya, kalau ada teman kita yang nangis, kita datang menghibur. Kenapa kamu nangis? Ayo sini, saya antar kamu pulang ya. Jadi harus saling membantu. Seperti rusa dan burung pipit, mereka saling menolong, saling menyayangi, dan saling menyelamat. Anak-anak senang dongengnya? Kalau senang, mana tepuk tangannya, Bere? Ya. Pertanyaan kedua. Yang sudah jawab, tidak boleh lagi ya, yang lain ya, gantian. Yang kedua, siapa ya temannya si burung pipit? Rusa. Dapat hadiah. Pertanyaan ketiga. Rusa untuk menolong burung pipit. Yang lain yang sudah menjawab tadi yang belum? Ayo. Dalam lubang. Masuk ke dalam lubang? Iya, tadi kan si burung pipit nangis. Karena anaknya masih kecil tapi padi mau dipotong. Nah, si Rubah punya ide, dia mau menolong si burung pipit. Bagaimana caranya si rusa? Ya, kamu di sana rusanya ya. Nah, terus di atas panggung biar kelihatan. Naik situ. Tepuk tangan dulu dong. Ya, ayo naik. Ya, siapa jadi petani? Ya, petani bagaimana jalannya tadi? Tutut. 1, 2, 3. Ya, burung pipitnya sabar sekali ya. Coba lagi keliling. Nah, sekarang itu kan rusa. Itu kan rusa. Ya. Rusa, Rusa, tutup matamu ya. tutup matamu ya. Aku akan Mengoleskan madu madu di matamu. di matamu. Oke, oleskan kita. Ya, oke, pura-pura lepas pengikatnya. Ayo, lepaskan pengikatnya. Pura-pura ya. Kan ceritanya dia diikat. Ayo. Kamu langsung loncat. Langsung lari. Wow, rusanya sudah bebas. Sebut tangan dulu dong. Iya, pintar. Kamu juga jadi burung pipit. Tangannya terbang. Ayo, jalan berdua keliling terbang sama-sama. Sini, keliling sini ke sana. Ya. Iya, pintar. Burung pipitnya cepat sekali. Iya. Ya sudah. Tepuk tangan dulu buat burung pipit. Ayo tangkap. Wih, kejar betul ya. Kejar betul gitu. Iya, petani. Aku tangkap di sini coba. Aku tangkap sini. Oke, tepuk tangan dulu. Ya. Sudahi dulu dongengnya hari ini. Iya, dan sebelum kita pulang kita foto sama-sama ya. Ya, oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.